Saat unggul 1-0 atas Twente, MU gagal membunuh permainan dengan gol kedua. United diharapkan tampil habis-habisan di babak kedua dan berusaha mencetak gol kedua untuk mengakhiri pertandingan. Namun, mereka gagal menunjukkan kemampuan mereka, seperti yang mereka lakukan di Crystal Palace pada hari Sabtu, hanya menghujani area penalti tim tamu dalam 10 menit terakhir. Ten Hag telah berupaya meningkatkan standar selama masa jabatannya di United, dan ia berhasil mengubah budaya ruang ganti di musim pertamanya di Old Trafford, mengakhiri era kekuasaan pemain. Namun, ia pasti khawatir dengan pengakuan Eriksen pasca pertandingan, di mana ia mengatakan semua orang di ruang ganti merasa Twente lebih haus kemenangan. Erik ten Hag terlihat sangat frustrasi setelah hasil imbang dengan FC Twente. Erik ten Hag tidak senang dengan penampilan timnya saat melawan FC Twente. Ketika fans mempertimbangkan tuntutan yang diberikan Ten Hag kepada para pemainnya, menuntut 100% setiap pertandingan terlepas dari lawannya, sungguh mengkhawatirkan ketika seorang pemain dalam skuad keluar dan mengatakan perasaan umum di dalam ruang ganti adalah bahwa Twente lebih menginginkannya. Artinya motivasi sebagian besar skuad untuk menang sangat lemah. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, ternyata bahwa masalah utamanya bukanlah Twente yang lebih menginginkannya. Faktanya adalah, MU membiarkan Twente bermain banyak dalam pertandingan itu. Terutama dari menit ke-45 hingga menit ke-68 saat mereka mencetak gol. Masalahnya Ten Hag mengubah pasangan bek tengah yang telah membuat segalanya berjalan baik saat bermain. Hasilnya adalah MU kembali mendapatkan lubang di lini tengah, karena MU tanpa Martinez de Ligt tidak memiliki satu atau dua bek tengah yang secara konsisten maju dan membantu Ugarte. Saat Ugarte tidak mendapatkan dukungan itu, ia tidak dapat maju dan membantu Bruno dan Zirkzee dalam menekan. Oleh karena itu, Twente dapat dengan mudah mengoper bola di sisi mereka. Apa yang tim ciptakan dari tekanan melawan Twente? Nyaris tidak ada apa-apanya melawan tim yang banyak mengoper bola di area pertahanan mereka. Mereka melakukannya dengan baik, tetapi MU bukan bermain dengan City yang prima. Gabriel Saliba pada dasarnya memainkan semua pertandingan untuk Arsenal musim lalu, setidaknya Saliba. ETH harus melakukan hal yang sama dengan Martinez de Ligt musim ini, setidaknya sampai Yoro kembali. Merotasi posisi itu tidak akan berhasil. Sampai batas tertentu, dapat didiskusikan ini seharusnya bukan pertandingan yang seharusnya dimenangkan. Dan tentu saja, MU harus menang. Bruno harus mencetak gol ketika ia mendapatkan jalur terbuka untuk melepaskan tembakan ke gawang dari jarak dekat. Dalam pertandingan seperti ini, salah satu pemain sayap seharusnya mengalahkan lawannya dan melepaskan tembakan ke sudut jauh. Tetapi mereka tidak melakukannya, dan Ten Hag tidak selalu dapat mengandalkan itu. Manchester United menyambut Tottenham dalam pertandingan Liga Primer akhir pekan ini. Setan Merah telah memenangkan 2 dari 5 pertandingan Liga pembuka mereka, sementara Spurs belum merasakan kemenangan di laga tandang. Jadi, ini adalah pertandingan penting bagi keduanya. Dengan Erik ten Hag dan Ange Postecoglou berharap, tim mereka akan berada di tempat Liga Champions pada akhir musim. Tottenham terkadang kesulitan untuk tampil klinis di depan gawang, sementara Setan Merah tak jauh berbeda. Dalam kemenangan 3-1 Tottenham atas Brentford akhir pekan lalu, pemain baru seharga 65 juta pound Dominic Solanke tidak mencetak gol. Tentu saja, ia melewatkan beberapa pertandingan karena cedera. Sementara ia tidak mendapat kesempatan bermain di derby London Utara. Jadi ketika ia melihat tendangan James Maddison yang berhasil diselamatkan jatuh ke kakinya, ia pasti merasa lega karena berhasil mencetak gol pertamanya dari sekian banyak gol Spurs. Selalu sama bagi penyerang baru manapun, mereka hanya ingin mencetak gol. Dan ia telah melakukannya sekarang. Jadi,
Jangan heran melihat kepercayaan diri mengalir dalam nadinya saat ia turun ke lapangan. Manchester United telah memenangkan 24 pertandingan kandang Liga Primer melawan Tottenham. Hanya Arsenal yang lebih sering mengalahkan Spurs di kandang sendiri dalam sejarah kompetisi. Manchester United telah kalah 7 kali dari 19 laga kandang terakhir mereka di Liga Primer, termasuk kekalahan 3-0 dari Liverpool dalam laga terakhir mereka. Mereka tidak terkalahkan dalam 20 laga di Old Trafford sebelum rekor terkini. Setelah 4 kali kalah berturut-turut di Liga Primer melawan Manchester United antara tahun 2021 dan 2022, Tottenham kini tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhir melawan MU di Liga. Hierarki Manchester United terus mendukung Ten Hag, dan meskipun hasil imbang lawan Twente membuat frustrasi, awal musim MU masih positif. Setelah kekalahan 3-0 dari Liverpool, MU mencatat 2 kemenangan, 3 clean sheet, dan 10 gol yang dicetak. Marcus Rashford tak pernah kehilangan kepercayaan Ten Hag. Absen di Euro 2024 memungkinkannya untuk fokus pada musim 2024-2025 bersama Manchester United. Sumber mengatakan ia juga tampak tajam dalam latihan di Carrington. Pada pramusim, Rashford ditantang untuk mencetak 10 gol sebelum Natal, dan harapannya sekarang adalah pintu gerbang telah terbuka setelah paceklik gol selama 6 bulan. Sementara itu rencana sedang disusun untuk belanja 2025. Ashworth bekerja sama erat dengan tokoh-tokoh penting lainnya di balik layar. United mungkin tidak terlalu aktif pada bulan Januari tanpa pemain yang hengkang, tetapi perencanaan 2025 untuk bursa transfer berikutnya atau musim panas sedang berjalan dengan baik. Direktur perekrutan Christopher Vivell, yang didatangkan dengan kontrak jangka pendek, tampaknya akan terus bekerja di masa mendatang dan telah memberikan kesan yang kuat dalam musim panas yang penuh kerjasama. Kepala eksekutif yang sangat dihormati Omar Berrada, mantan CEO sementara Jean-Claude Blanc, dan direktur teknis Jason Wilcock, semuanya sangat terlibat dalam mendukung direktur olahraga baru selama musim panas. Sumber mengatakan semua nama yang berbeda bekerja sama secara efektif dalam sebuah model dengan banyak kebebasan untuk menantang. MU masih menginginkan bek kiri muda. Milos Kerkez dari Bournemouth adalah salah satu profil yang dieksplorasi, dan Alphonso Davies dari Bayern Munich adalah nama lain yang dipertimbangkan. Setan Merah tidak pernah mendekati Ben Chilwell dari Chelsea, meskipun ada laporan. Idenya adalah membeli pemain yang lebih muda dan permanen. Rencana itu kemungkinan tidak akan berubah kecuali cedera menentukan solusi jangka pendek. Manchester United akan mendatangkan pemain sayap muda. Tyler Dibling dari Southampton bisa jadi pemain yang patut diperhatikan karena Ashworth sangat menginginkannya saat di Newcastle United, dan bagian dari strategi Sir Jim Ratcliffe adalah berinvestasi pada bakat lokal U21 dan menurunkan usia rata-rata pemain tim utama. United juga bisa mendatangkan striker lain. Minat tetap tertuju pada Benjamin Sesko, yang diperkirakan akan meninggalkan RB Leipzig musim panas mendatang, setelah memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya menjelang musim ini. Namun, Arsenal mungkin masih menjadi favorit. Meskipun Sesko memilih untuk tetap di Leipzig, Arsenal adalah pilihan utamanya jika ia pindah musim panas lalu, jadi Setan Merah harus bekerja keras.